Emang harus diakuin sih, kalau bulan Oktober ini menjadi bulan paling menyebalkan bagi fans Indonesia. Terlepas dari hasil yang diraih, sikap AFC kepada Indonesia dirasa juga kayaknya udah nggak masuk akal. Beragam kontroversi dan konspirasi pada akhirnya mampu mengundang simpati dari media-media asing, di mana tak sedikit yang berpendapat kalau Presiden AFC sedari awal memang menargetkan Indonesia sebagai tim yang apapun caranya harus dihentikan. Bahkan gak hanya tim senior, tapi dari tim junior juga, terutama saat bertemu dengan tim-tim dari Timur Tengah. Seperti yang baru-baru ini terjadi dalam kualifikasi Piala Asia U17 saat Indonesia menghadapi Kuwait. Dan melihat siasat buruk dari AFC yang ingin menjatuhkan mental para pemain Indonesia itulah membuat salah satu jurnalis ESPN, John Durden, cukup geram. Bahkan nih mereka sangat terbuka mendukung timnas Indonesia sepenuhnya untuk melawan Bahrain dan AFC yang memiliki siasat buruk dengan Indonesia di babak round 3 ini. Meski FIFA sudah memberikan keputusan final untuk tetap memainkan laga leg kedua versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tapi Bahrain dan AFC kayaknya emang gak mau diam dan menerimanya begitu saja. Karena sejak awal kita kan tahu kalau kedua belah pihak ini punya siasat buruk kepada timnas Indonesia dan playing victim yang dilakukan Bahrain kepada timnas Indonesia dirasa cukup kelewatan. Bahkan Bahrain sampai berani menggandeng Presiden AFC yang tahu sendiri berasal dari mana. Hal itulah yang membuat sejumlah orang cukup kesal dengan drama yang dilakukan Bahrain kepada timnas Indonesia. Salah satunya dari jurnalis ESPN John Durden. Bahkan John ini lontarkan sindiran menohok ke Federasi Sepak Bola Asia tersebut. Ia menyebut tindakan AFC untuk menanggapi permintaan Bahrain merupakan sesuatu yang konyol. Konyol sekali bagi AFC. Bahrain hanya mencoba menghindari bermain di depan 80.000 penonton di Jakarta dalam kualifikasi round 3 yang penting, tulis John Durden dalam kolom tulisannya di ESPN. Ya, meski ingin dijatuhkan mentalnya oleh Bahrain dan AFC, namun kita cukup beruntung punya ketua PSSI yang keren, macam Pak Erick Thohir, dengan koneksi besarnya termasuk kedekatannya dengan Presiden FIFA Infantino. Maka dari itu sebelum kejauhan, gerak sat-sat langsung dilakukan PSSI yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Tujuannya jelas, Indonesia adalah bangsa yang besar, jadi nggak boleh dipontang-panting seenaknya, apalagi sama negara yang luasnya nggak lebih gede dari Jaksel macam Bahrain. Dan AFC, biar bagaimanapun mereka juga harus tahu kalau PSSI yang sekarang benar-benar nggak bisa digoblok-goblokin lagi kayak dulu. Intinya kalau ada hal yang nggak beres, ya udah lawan. Dan itu dilakukan yang mana salah satunya sudah pasti melobi FIFA. Nah, kabar baiknya, Pak Menpora bilang nih kemarin kalau FIFA tetap menjamin laga Indonesia versus Bahrain gak akan pindah tempat. Kalau Bahrain tetap kekeh nolak hadir, ya udah WO, sesimpel itu. Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketua PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Cukup? Terima kasih. Gelagat buruk AFC dicium media asing.
Lebih lanjut, beragam hal-hal non-teknis yang dirasa janggal membuat media-media asing pun juga merasa aneh dengan sikap AFC yang seolah-olah akan melakukan apapun agar Indonesia nggak bisa lolos. Seperti kemarin, Sekjen AFC bilang kalau PSSI belum mengirim surat protes walaupun secara tegas sudah dikonfirmasi PSSI kalau surat itu sudah dikirim dan ada buktinya. Nah, setelah itu kelar, kabarnya protes Indonesia semuanya ditolak oleh AFC. Yang mana kabar itu disampaikan oleh Pak Sumarji selaku manajer Timnas. Barusan jam 12 siang ini, saya mendapat balasan surat protes yang kita kirimkan dari AFC. AFC menyatakan protes tidak diterima. Dan untuk lebih jelasnya, kami diminta kirim surat ke FIFA. Sebenarnya ke FIFA kami juga sudah kirim. Jawabannya kami diminta mengirim surat ke AFC. Ini agak aneh, kata Sumarji pada media sebelum laga melawan Cina. Dan dari situ, gelagat buruk dari Bahrain dan AFC mulai terendus. Mereka kayaknya emang sudah menyusun rencana sedemikian mungkin untuk menjatuhkan mental timnas Indonesia di babak round 3 ini. Bahrain takut kalah saing dengan Indonesia. Drama yang dilakukan Bahrain dengan timnas Indonesia di bulan Oktober ini, kayaknya emang mereka nggak percaya diri dengan skuad yang dimiliki saat ini. Ditambah dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin pesat, membuat Bahrain kayaknya takut bersaing secara sehat. Dan hal itulah membuat Bahrain mengandalkan kekuatan yang tak terbatas dengan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan timnas Indonesia, termasuk menyewa wasit yang merampas kemenangan di depan mata timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, dia juga menggandeng Presiden AFC yang juga berasal dari Bahrain untuk menjegal Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ingin hancurkan mental dari tim junior Indonesia. Saking takutnya dengan timnas Indonesia, Bahrain dan AFC ini bahkan rela melakukan hal-hal curang dan menjatuhkan mental pemain Indonesia sejak usia muda, seperti yang terjadi pada babak kualifikasi Piala Asia U17 baru-baru ini. Laga yang mempertemukan Indonesia versus Kuwait terjadi sangat sengit, bahkan tragedi 90+6 sama dengan 99 hampir kembali terjadi di laga tersebut. Beruntung, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan sehingga menang dengan skor 1-0. Dan jika Kuwait berhasil menyamakan kedudukan, jelas akan membuat mental pemain muda kita nggak akan baik-baik saja. Dan terlepas dari apapun, benar apa yang dikatakan netizen Jepang. Kalau Indonesia hanya perlu membiasakan diri, nggak cuma dari sisi pressure, mental dan tekanan, tapi juga hal-hal lain, seperti kelicikan yang selalu keluar dari para aliansi tim tank termasuk juga ya AFC. Dan timnas Indonesia kini hanya perlu fokus membenahi kualitas dan menguatkan mental mereka. Dan lawan Timur Tengah dengan kualitas, seperti yang dilakukan oleh Jepang saat ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.